Secercah sang mentari pagi seperti mengiringi langkah dan perjalananku hari ini. Sejenak aku berlalu meninggalkan Kutoarjo, sebuah kota kecil yang syarat sejarah masa lalu. Ojol pun melaju, membawaku menuju tempat yang aku tuju. Di antara deru debu jalanan dan sensasi keramaian para pengguna jalan lainnya yang berseliweran. Pada momentum perjalanan kali ini, aku kembali napatilah sejarah dan jejak kepahlawanan di kota Yogyakarta. Dari sejarah Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dari tahun 1946 hingga 1949, serta jejak yang ditinggalkan para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari stasiun Kutoarjo, aku menggunakan kereta komuter lain Pramex atau Prambanan Express. Waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit dengan jarak kurang dari 80 km. Tampak para calon penumpang mulai menyesaki pintu masuk karena aku menggunakan kartu KMT atau kartu multitrip yang dikeluarkan KAI. Kebetulan saldonya juga masih terbilang cukup banyak, aku nggak perlu antri tiket. Kutoarjo Jogja tiketnya dibanderol terbilang terjangkau, yaitu Rp8.000. Aku pun duduk di kursi kelas premium, kereta komuter lain sekelas KRL tempat duduk kelas premium. Selain itu tersedia fasilitas charging handphone. Jika sewaktu-waktu kondisi baterai handphone kita lemah, bisa langsung dicas di samping tempat duduk penumpang. Sangat safety dan representatif. Dengan tiket Rp8.000 bisa merasakan sensasi kenyamanan optimal. Panorama eksotis dan hijaunya pepohonan menambah sensasi keseruan perjalanan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di stasiun Tugu Yogyakarta. Dalam momentum napak tilas, ikuti perjalanan saya di kawasan kota sejarah dan budaya serta pelajar di kota Yogyakarta hingga tuntas.
Dari stasiun Yogyakarta, aku bergegas langsung menggunakan transportasi publik Trans Jogja. Perlu diketahui jarak untuk keluar stasiun Tugu Yogyakarta menuju halte Trans Jogja hanya sekitar 100 meter. Akhirnya sampai juga di Museum Jogja Kembali di kawasan Yogyakarta dalam napak tilas pergerakan perjuangan pahlawan di Yogyakarta. Monumen Jogja Kembali menawarkan ragam diorama berisikan sejarah penting perjuangan pahlawan, bukan hanya bersifat lokal tapi internasional. 3 tokoh penting Presiden Soekarno, Letkol Soeharto, dan Jenderal Sudirman menghiasi pintu masuk Monjali. Di video sebelumnya juga pernah dibahas seputar tandu asli Jenderal Sudirman yang berada di Museum 2. Nah, kali ini aku belusukan bolak-balik di Museum 4. Inilah tempat tidur asli yang digunakan Presiden Soekarno saat tidur di Gedung Agung Yogyakarta. Mengulik sepenggal sejarah, pada 4 Januari 1946 adalah peristiwa terjadinya pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Ibu kota terpaksa dipindahkan secara diam-diam. Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta serta para pemimpin lainnya berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Selama di Jogja, Soekarno menempati Gedung Agung sebagai rumah dinas, dan inilah tempat tidur yang digunakan Soekarno untuk beristirahat di Gedung Agung tersebut. Adapun lokasi Gedung Agung berada di Jalan Malioboro depan Benteng Vredebek, tepatnya di titik 0 km Yogyakarta, sedang Hatta menempati gedung di Jalan Reksobayan 4 Yogyakarta. Saat ini tempat tidur Bung Karno yang dihiasi kelambu di Gedung Agung dipamerkan di Monjali sebagai bukti otentik sejarah, masih terawat apik dan rapi. Tercatat dalam sejarah daerah istimewa Yogyakarta sebagai ibu kota negara sejak 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Momentum peristiwa bersejarah pada 27 Desember 1949 itulah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS, merupakan puncak rangkaian perjuangan panjang di Yogyakarta yang sangat penting. Bangsa yang menghargai sejarahnya akan selalu memiliki dasar atau pondasi yang kuat untuk melangkah maju. Kita sebagai anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Pada setiap lembar sejarah terukir sebuah keberanian dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Salam jas merah, sampai jumpa.